Kata siapa Samsung nggak bisa bikin HP murah yang bagusnya nggak kalah sama HP-nya Xiaomi atau Infinix. Nih, Galaxy A07 yang harganya cuma sejutaan, tapi dijamin awet bertahun-tahun. Jadi smartphone ini tuh menarik sih, karena biasanya kan kayak Galaxy A56 atau bahkan ya S-series kayak S24 FE itu harganya sedikit lebih tinggi daripada kompetitor di kelasnya. Tapi A07 ini menarik. Ini bisa saingan dengan Redmi-nya Xiaomi atau Poco atau bahkan Infinix Smart Series atau Tecno dengan Spark Series-nya yang harganya ya di kisaran 1-2 jutaan. Dari speknya, dari secara fiturnya, dan ya secara keseluruhannya smartphone ini tuh menarik buat kalian lirik ketika butuh smartphone atau secondary device yang harganya sejutaan. OS-nya aja, ini OS dari Galaxy A07 jadi salah satu kelebihan yang bisa dibilang belum ada yang bisa sampai kayak gini. Android 15 One UI 7 yang dijamin dapat upgrade OS sampai Android 21. 6 tahun ke depan. Bayangin, HP 1 jutaan tapi kalian dijamin sampai 6 tahun ke depan yang ya ini worth it banget nggak sih? Berarti kan setara dengan Galaxy A series yang lebih mahal lainnya, bahkan dengan Galaxy S series. Jadi bukan cuman update OS aja selama 6 tahun ke depan, patch keamanannya juga dijamin rutin selama 6 tahun ke depan. Jadi double nih, OS 6 tahun, security 6 tahun. Secara fitur juga lumayan lengkap. Gemini, Circle to Search sudah pasti ada, tapi yang menarik Samsung Knox. Di Samsung Knox ini ada fitur namanya Auto Blocker. Kalian pasti ingat lah ya, kayak kasus-kasus undangan APK atau kurir APK, jadi ngirim file APK berbahaya via WhatsApp atau email yang mungkin aja diklik oleh kalian yang nggak sadar. Nah, Auto Blocker ini mencegah hal-hal tersebut terjadi untuk kalian. Jadi APK-nya mungkin aja ke-download, tapi nggak bisa dipasang sama sekali di smartphone ini. Langsung diblokir. APK apapun diblokir oleh Samsung Knox di Galaxy A07. Jadi 1 jutaan bisa dibilang lebih aman dan pemakaiannya bisa jangka panjang. Nah, speknya kayak gimana? Nggak kentang kok. 1 jutaan tapi udah pakai MediaTek Helio G99. Setara juga dengan G100 pastinya dan sedikit mungkin lebih rendah performance-nya dibandingin sama Helio G200. Karena G99, G100, G200 ubahannya ya kurang lebih sama lah. Fabrikasinya aja masih 6 nanometer. Di tes di Antutu Benchmark skornya 400 ribuan poin. Jadi udah lumayan untuk harga 1 jutaan. Cuman yang bikin kecewa adalah RAM-nya yang masih 4 GB. Emang sih udah ngedukung RAM Plus jadi 2 kali lipat, tapi 4 GB untuk pemakaian 6 tahun ke depan, atau at least 2 tahun deh. Kayaknya nggak bakal sanggup deh buka WhatsApp dan Instagram barengan, ya nggak sih? Dan untuk ngegame juga, kayaknya nggak bakal bisa yang berat-berat. Mungkin yang casual gaming kayak Free Fire atau Mobile Legends, yang grafisnya bisa di-set ke level yang paling bawah, sanggup-sanggup aja. Tapi kalau udah banyak kosmetik yang dipakai, bahkan updatean yang lebih besar, kayaknya bakal ngap-ngapan sih dengan RAM 4 GB ini. Storage-nya lumayan, 128 GB ada, 256 GB juga ada. Dan unit yang gue pakai sekarang ini 4128, 1,6 juta, jadi lumayan banget. Kelebihan lainnya dari smartphone ini ada di layar. 6,7 inch, masih HD Plus sih, tapi refresh rate-nya udah 90 Hz, jadi udah lumayan mulus. Smooth banget, scrolling medsos, scrolling app drawer, scrolling aplikasi Google, aplikasi bawaan Samsung, lebih cepat lah rasanya. Dan di bagian belakang ada kamera, 2 kamera tanpa lensa bohongan kayak smartphone sejutaan lainnya yang maksain banyak pelingkaran lensa padahal yang aktif cuma 1 aja. Nah, Samsung tuh ya jujur aja, ada 2 lensa, satunya 50 megapiksel, satunya lagi 2 megapiksel. Dan di depan 8 megapiksel. Dan desainnya sih emang ketinggalan banget ya dibandingin sama smartphone sejutaan lain dari brand-brand asal Cina yang udah pakai punch hole dengan bezel yang lebih tipis. Galaxy A07 ini masih kebilang tebal, tapi ya seenggaknya udah 90 Hz, lumayan lah. Baterainya juga nggak kalah dengan smartphone lainnya, 5000 mAh dan tebak.
fast chargingnya udah bukan 15 watt, 25 watt dengan adapter charger yang udah dikasih Samsung free. Tapi emang nggak di dalam boxnya, jadi ini termasuk bundling di first sale-nya Samsung. Lumayan banget 25 watt ini karena fast chargingnya bisa kalian pakai buat ngecas device lain dengan kecepatan yang tinggi juga. Dan satu lagi, dari tadi udah ngomongin OS, speknya kayak gimana, desainnya. Buat gua ini desain untuk HP 1 jutaan yang menarik. Lihat, bodinya kayak kelihatan warna hijau tapi ada semu-semu gelapnya. Gak kelihatan murahan tapi malah kelihatan elegan. Dan smartphone ini juga udah ngantongin IP rating IP54, jadi tahan percikan air sama terpaan debu juga dibikin lebih kuat dibandingin sama seri sebelumnya. Jadi bodi belakangnya Samsung pakai bahan fiberglass yang udah diperkuat dibandingin seri sebelumnya yang pakai material glass stick, plastik yang dibikin seolah-olah mirip kaca. Jadi lebih solid rasanya smartphone ini. So itu aja sih beberapa kesan gua ya ketika gua pertama kali nyobain megang Samsung Galaxy A07 ini. Untuk harga sejutaan, smartphone ini bisa banget sih buat kalian beli untuk anak kalian misalnya, atau untuk orang tua kalian, atau untuk sekedar jadi secondary device buat WhatsApp-an aja. WhatsApp buat ngantor misalnya. Ini asik sih buat kalian pilih. So gitu aja, like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa.